Iya, Terima kasih, Pak. sudah disiapin? Sudah, Sudah, Pak. sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Baik, kita lanjut. Hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang perencanaan SDM untuk memastikan apa yang menjadi materi-materi di dalam perencanaan diawali oleh satu program bahwa di dalam kita mempelajari perencanaan sumber daya manusia ini ada 4 poin penting yang harus kita dapatkan, yaitu dapat menjelaskan dasar tujuan dari satu proses perencanaan, menganalisis kebutuhan SDM, persediaannya, sampai kesenjangan. Nah, 4 poin ini minimal kita dapatkan sehingga Anda sekalian apa sih gunanya perencanaan SDM. Nah, oleh karenanya dikatakan di dalam kita belajar SDM sudah jelas apa yang dikatakan bahwa kemampuan terpadu dari daya pikir dan fisik baik yang dimiliki individu melalui sifat-sifat dan perilakunya. Ini sudah jelas bahwasanya di dalam kita belajar SDM, perilaku-perilaku yang terkait dengan pekerjaan dari sejumlah SDM yang ada akan menjadi perhatian atau fokus kita di dalam kita mempelajari SDM. Nah, oleh karenanya apa yang harus kita lakukan terkait dengan perencanaan ini dikatakan merupakan satu proses analisis dan identifikasi seberapa tersedianya kebutuhan akan SDM untuk mencapai tujuan organisasi. Kebutuhan-kebutuhan ini selayaknya harus dapat menunjukkan akurasi daripada data yang ada. Akurasi yang dimaksud berapa volume pekerjaan dan berapa SDM yang perlu disiapkan. Itu yang penting. Namun demikian, tidak lepas dari apa yang kita akan hadapi nanti, satu perubahan-perubahan yang sulit diprediksi. Ini sangat riskan. Namun demikian, berdasarkan fakta-fakta yang lalu, bisa kita prediksi paling tidak bisa mendekati. Syukur-syukur kalau memang ada ketepatan dari satu aktivitas terkait dengan perencanaan SDM itu sendiri. Nah, satu kejadian-kejadian yang sulit diprediksi, memang itu adalah merupakan sebuah risiko, tapi secara ilmiah, secara rasional, hal-hal yang demikian akan bisa diprediksi kalau kita melihat seperti tadi dikatakan pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi. Nah, kita awali Anda sekalian di dalam perencanaan arti sempit dikatakan mengestimasi secara sistematis permintaan dan suplai tentang tenaga kerja dalam suatu organisasi. Mengestimasi artinya berapa kebutuhan yang layak untuk dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kalau begitu jelas bahwa perencanaan ini mau tidak mau harus punya gambaran yang jelas. Nah, dalam arti luas dikatakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan akan bisnis. Kalau saja ada satu ekspansi pasar atau ekspansi perusahaan sekalipun, kedua hal ini harus menjadi pertimbangan yang khusus. Jangan berlebih, jangan kurang. Berlebih akan terjadi cost, otomatis kalau berkurang akan terjadi tidak terpenuhinya
apa yang diinginkan dalam memproduksi satu barang dan jasa. Nah, kalau kita lihat dari skema perencanaan itu sendiri, bukan berarti adalah merupakan kepentingan karyawan itu sendiri atau individu, tapi juga merupakan kepentingan organisasi yang kelak akan menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai bentuk organisasi itu sendiri. Ada juga kepentingan nasional, bahwasanya kita tahu bahwasanya negara pun bisa menyiapkan satu kesempatan atau formasi terhadap rakyatnya bahwa negara akan dapat membantu dalam menyediakan lapangan-lapangan kerja yang ada di dalam satu negara. Artinya ketiga kepentingan ini harus menyatu di dalam apa yang kita sebut dengan kepentingan perencanaan SDM. Tidak bisa kita pungkiri hanya merupakan kepentingan individu, tidak hanya merupakan kepentingan organisasi juga tidak. Karena ketiga hal ini menjadi keterkaitan satu dengan yang lain. Kita tahu bahwasanya yang sering terjadi kepentingan nasional tidak terpenuhi berakibatkan pengangguran yang akan terlihat. Tapi berbicara pengangguran tidak bisa dipungkiri sebagai negara agraris apa yang kita kenal dengan disguised unemployment, pengangguran tersembunyi. Bagaimana itu? Nah, silakan dalami lagi. Ingat Anda sekalian, kalau saya katakan singgung-singgung begitu, berarti Anda mau tidak mau baca lagi apa yang dimaksud keterkaitannya dengan perencanaan SDM. Baik Anda sekalian, ada serangkaian fungsi perencanaan SDM itu sendiri yang meliputi memperbaiki penggunaan SDM, penggunaan seperti mana, ini dimasukkan adalah hal-hal yang menyangkut tentang kelemahan-kelemahan yang ada. Bila kelemahan yang ada, kita tahu bahwa ketika kita menyiapkan SDM harus segera dilakukan satu perbaikan. Contoh yang paling mendasar, paling sering terjadi, apa yang kita prediksi bahwa satu departemen tertentu membutuhkan kualifikasi tertentu plus. Nah, plusnya itu bila tidak terpenuhi, maka tidak bisa berjalan dengan baik untuk menjalankan tugasnya. Oleh karenanya, dalam hal itu, di dalam kita merekrut, juga memperhatikan perbaikan yang kecil sekalipun. Memadukan kegiatan personalia dan tujuan organisasi juga ya. Artinya apa? Apa sih yang menjadi kegiatan-kegiatan SDM itu sendiri? Otomatis akan menyiapkan tenaga-tenaga yang akan siap untuk menjalankan jalannya organisasi. Oleh karenanya, kembali pada tadi, apa yang perlu disiapkan agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang ada. Ketimpangan yang terkadang terjadi seperti tadi, diharapkan juga tidak akan terjadi. Apakah ketimpangan kurang, apakah sebaliknya lebih, bahkan kompetensinya pun tidak terpenuhi sesuai dengan masing-masing tugas yang ada. Melakukan pengadaan karyawan baru kalau diperlukan, bahkan sebaliknya, ya, mengurangi kalau berlebihan dengan berbagai cara yang dilakukan. Apakah pensiun dini, apakah betul-betul mengurangi, silakan saja sesuai dengan aturan yang ada di dalam ketenagakerjaan. Mengembangkan informasi untuk membantu kegiatan personalia dalam unit organisasi, kalau diperlukan apa yang dimaksud dengan mengembangkan informasi, juga menjadi perhatian ketika akan
ada himpo-himpo yang baru dalam pengembangan dan dalam meningkatkan kompetensi misalnya, ini juga harus sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh karyawan atau lembaga itu sendiri. Membantu program penarikan tenaga kerja kalau diperlukan, mengkoordinasikan program personalia yang berbeda dari rencana penarikan, seleksi, dan seterusnya, dan seterusnya. Perencanaan serangkaian inilah yang harus tercover apa yang dikenaki dalam fungsi perencanaan itu sendiri. Apa yang menjadi syarat? Pertama, mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. Kalau saya contohkan tadi, terkadang kompetensi yang matching sering terjadi miss. Oleh karenanya, permasalahan-permasalahan yang semacam itulah yang akan perlu menjadi perhatian dalam menentukan syarat. Dan kalau ternyata tuntutan kompetensi diharapkan lebih tinggi, berarti harus bisa menyesuaikan kebutuhan akan kompetensi yang lebih tinggi tadi. Mengumpulkan data menganalisis informasi tentang SDM dari berbagai sumber, berbagai penyedia, bahkan kalau perlu sampai ke alumni perguruan tinggi tertentu, sudah siap di mana menyiapkan informasi-informasi sesuai dengan kebutuhan. Kita tahu bahwasanya banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menjalin kerjasama dengan penyedia tenaga kerja yang kompeten. Dengan demikian berarti bisa dia melakukan rekrutmen sebelum mereka dinyatakan tamat untuk mendapatkan yang terbaik bagi perusahaan. Pengalaman luas tentang job analysis, ya. Ingat kebutuhan akan pekerjaan. Ketika dahulu misalnya ada kesalahan-kesalahan kecil pun, mestinya syarat ini harus terpenuhi. Kesalahan kecil seperti apa? Sering saya katakan, kesalahan dalam memprediksi akan kebutuhan kompetensi tertentu juga menjadi perhatian karena tuntutan suatu pekerjaan yang kini maupun yang akan datang. Itu namanya situasi persediaan SDM. Harus menyesuaikan dengan kebutuhan, bukan saat lalu, tapi kini yang akan datang juga. Membaca situasi masa kini dan akan datang, sudah jelas. Seperti apa gambarannya? Jangan-jangan kalau kita lihat misalnya setelah COVID ini bahwa situasi-situasi SDM yang sudah sempat mandek akan menjadi lesu kalau kita langsung tempatkan di mana tempat. Artinya apa? Perlu dilakukan refresh kembali untuk hal-hal tertentu misalnya. Mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan terkait dengan teknologi, walaupun dia sudah sekolah tamatan perguruan tinggi tertentu, apa iya dia sudah dijamin bisa melakukan satu pekerjaan dengan teknologi yang tersedia di dalam satu perusahaan. Oleh karenanya, ada perlu training khusus, ada perlu orientasi khusus. Ini menjadi perhatian juga bagi perusahaan ketika mengawali satu karir atau tempat tertentu di mana mereka ditempatkan. Tidak terlepas dari peraturan, ya, ingat peraturan apa yang dimiliki dalam satu negara, peraturan apa yang ada, mohon diperhatikan peraturan tersebut. Nah, ini serangkaian perencanaan, serangkaian syarat-syarat perencanaan. Bila ada yang belum masuk, silakan Anda cermati dengan baik. Proses, perhatikan di proses, menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan.
Ingat kualitas, mutu seperti apa, kompetensi seperti apa, berapa banyak. Nah itu, jangan banyaknya yang kita perhatikan, tapi mutunya. Makanya kalau kita berbicara STM, berbicara juga tentang mutu. Jangan hanya simbol tamat S1, tamat S2, berbagai gelar, tapi tidak ada isinya misalnya. Data dan informasi tentang STM seperti tadi, tersedia mengelompokkan data informasi dan menganalisisnya, menetapkan beberapa alternatif, kira-kira mana yang terbaik, memilih yang terbaik dari sekian alternatif. Kalau begitu yang terjadi berarti kita buat bisa ranking dari atas sampai ke bawah. Tinggal kita ambil berapa yang kita butuhkan dari sekian banyak yang ada. Rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan apa ketika dia akan dinyatakan lulus, apa yang harus dia lakukan. Tentu nanti akan berbicara tentang job list yang mereka akan dapatkan di masing-masing pekerjaan. Nah, keuntungan perencanaan SDM yang efektif seperti ini. Manajemen puncak memiliki pandangan yang lebih jelas, ya, karena sudah kita dapatkan tenaga-tenaga yang betul-betul mampu. Dengan demikian, apa yang dikatakan olehnya, bahwasanya keputusan-keputusan bisnisnya akan bisa didapatkan secara tepat. Dan ingat, jangan lagi mereka bermasalah, pihak manajemen puncak, dia akan tinggal memakai, dan dia akan tinggal memanage, biaya menjadi lebih kecil, tidak ada cost yang tinggi. Kalau toh misalnya diperlukan satu training-training tertentu, hanya training-training yang sifatnya ringan, lebih kepada orientasi misalnya. Ya, makanya tidak salah kalau misalnya calon karyawan, begitu dia belajar di perguruan tinggi tertentu, apa yang kita kenal dengan magang, hendaknya bisa dilakukan dengan baik. Malahan kalau kita lihat negara-negara maju, alokasi waktu yang digunakan untuk magang jauh lebih besar dibandingkan dengan kita. Jauh lebih besar. Apalagi kalau kita bicara tentang praktisi, dominasinya bisa sampai 60%. Bayangkan itu. Dengan demikian, seseorang yang siap akan bekerja tidak lagi ada keraguan-keraguan yang dia miliki. Siap kerja. Nah, kalau siap kerja, kita tahu bahwasanya iklan-iklan yang tersedia di perguruan tinggi, semua bilang siap kerja. Tapi benar nggak? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Kalau Anda misalnya direkrut ataupun merekrut orang, gitu. Tersedianya lebih banyak waktu untuk menempatkan yang berbakat karena kebutuhan dapat diantisipasi. Nah, kalau kita berbicara tentang orang-orang yang berbakat, berarti orang-orang yang mampu dapat menyesuaikan diri dan memang bidangnya yang mereka tekuni. Contoh konkret yang bisa saya katakan, kalau Anda memang bidangnya di akuntansi, ya, bakat Anda di sana, pengetahuan Anda di sana, sampai kompetensi Anda di sana memang betul-betul, nah ini Anda akan bisa menyatu dengan pekerjaan yang dihadapi karena kemampuan dan bakat Anda di bidang itu. Jangan sekedar bisa menghitung, tetapi kesatuan yang utuh yang menjadi perhatian. Nah, ini dikatakan para manajer pun enak-enak saja gitu. Enak apa? Ya, dapat bisa mengembangkan lebih baik lagi terhadap pengembangan karir lebih lanjut karyawan-karyawan yang bersangkutan. Gitu.
Sistem perencanaannya seperti apa? Anda bisa lihat dari berbagai sistem seperti ini. Ya, inventarisasi persediaan SDM. Kita tidak butuh sekarang, tapi kita sudah tahu datanya. Gitu. Di mana kita dapatkan berbagai sumber gampang. Gitu. Oleh karenanya, kita lakukan forecast dari sumber daya manusia itu sendiri, menyusun rencananya, penyusunan, pengawasan, dan evaluasi. Nah, apa benar? Kalau ini kita lakukan, insya Allah apa yang kita inginkan kelak, kita akan dapatkan yang terbaik. Begitu. Contoh-contoh kasus yang pernah terjadi ketika satu perusahaan memang sudah punya langganan tertentu, perguruan tinggi tertentu, bahkan dia tidak memandang perguruan tinggi ternama misalnya. Perusahaan-perusahaan yang tidak memandang perguruan tinggi ternama hanya menginginkan orang-orang yang mampu bekerja secara konkret dan mampu berperilaku juga secara tepat sesuai dengan budaya perusahaan. Kalau begitu yang terjadi berarti perusahaan-perusahaan ini betul-betul melihat fakta yang ada sesuai dengan apa yang dia monitor dari awal sampai mengevaluasinya terakhir. Inilah yang perlu Anda perhatikan, jangan hanya berlabel, tetapi fakta juga menjadi perhatian perusahaan-perusahaan tertentu. Dulu pernah Pak Ketut perhatikan betul, ternyata kalau kita berbicara itu, dia ambil lembaga-lembaga perguruan tinggi swasta. Artinya kalau perusahaan itu sudah dia mumpuni terhadap lembaga swasta yang cocok, kapan-kapan kalau adik kelasnya melamar di sana, sudah peluang untuk lulus tes, dijamin begitu. Itu menarik kalau kita cermati. Nah, kendala perencanaan bisa kita katakan seperti begini. Mulai dari standar kemampuan SDM, makanya tidak bisa dipungkiri kita itu bidangnya apa. Gitu. Tuntutan kurikulum nasional apa. Nah, di dalam tuntutan kurikulum nasional, ada mata kuliah umum yang wajib kita dapatkan. Ada mata-mata kuliah khusus sesuai dengan konsentrasi yang kita dapatkan. Dan sampai standar mana di bidang hal itu akan harus dipenuhi. Artinya ada batas-batas minimum. Nah, kalau kita berbicara tentang kemampuan minimum, itu akan banyak tantangannya ketika kita melamar satu pekerjaan, tidak mampu memenuhi kewajiban nilai tes yang diharapkan. Oleh karenanya, siapkan diri, kalau boleh saya sarankan begitu, jangan kita berbicara minimum, tapi berbicara tentang maksimum. Yang terbaik kita punya kemampuan. Itu yang disebut dengan kendala pada tahap 1. Nah, tahap 1, kendalanya apa? Nah, manusia adalah makhluk hidup. Makhluk hidup yang dimaksud adalah punya karakter yang satu dengan yang lain berbeda. Punya kebutuhan-kebutuhan yang bervariasi, yang tidak bisa dipungkiri satu dengan lain. Nah, kalau begitu yang terjadi atau yang ada, berarti dalam pengelolaan SDM itu sendiri hendaknya bisa dipahami tentang perilaku-perilaku yang dimiliki oleh mereka. Makanya tidak salah kalau kita berbicara tentang manajemen, bagaimana kita bisa memilih perilaku-perilaku yang dimaksud, karena itu adalah makhluk hidup yang suatu saat bisa berubah persepsi, bisa berubah perilaku. Itu yang penting. Kata kuncinya apa? Manajelah mereka dengan seni.
Manajemen itu selalu mengatakan seni, memanage. Kendala ketiga, situasi SDM. Kalau kita berbicara tentang situasi SDM, akan tidak lepas daripada kapan dan di mana. Ingat situasi. Satu tempat, di mana, dan kapan. Nah, dalam situasi tertentu, SDM yang punya karakter-karakter tertentu karena dia sudah merupakan kebiasaan ada di tempat-tempat tertentu. Ya. Satu SDM dalam situasi tertentu dengan keterbatasan fasilitas dia tidak akan bisa memenuhi kewajiban minimum seperti tadi karena fasilitas. Kita tidak berbicara orang yang mampu super untuk mencari berbagai hal fasilitas. Tapi dengan adanya teknologi sekarang, dengan adanya kreativitas kita, sebetulnya semua hal itu bisa ditangani. Jadi berbicara situasi tidak lagi berbicara general, tapi berbicara lebih spesifik dalam hal-hal tertentu saja. Kalau general berarti diharapkan semua tidak ada masalah, karena teknologi yang akan menjawab. Tinggal upaya kita mampu nggak untuk mengatasi berbagai situasi yang ada. Kalau fasilitas kurang, kita cari sendiri. Kalau Anda berbicara tentang lembaga, ya enggak, apa iya bisa menyiapkan utuh kebutuhannya? Tidak. Lembaga tidak punya praktik industri. Lembaga punya jalinan kerjasama dengan industri. Nah, kalau begitu berarti kerjasama itu akan dimanfaatkan oleh lembaga untuk mengatasi situasi-situasi tertentu yang mungkin akan bisa terjadi. Kendala 4 adalah kebijakan tenaga kerja dari pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang paling mendasar, paling menonjol, bisa jadi adalah salah satunya adalah kebijakan padat karya. SDM berlimpah, sementara formasi peluang kerja sangat minim. Oleh karenanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah padat karya. Sebagaimana kita tahu padat karya ini diharapkan mampu menampung tenaga kerja yang cukup banyak. Fakta-fakta yang ada, perusahaan rokok, perusahaan garmen itu orang dari mana saja datang dengan latar belakang yang seminimal pun datang. Ini salah satu padat karya yang tidak boleh menggunakan padat modal dalam arti mengganti tenaga kerja menjadi tenaga mesin. Negara-negara yang maju yang notabene-nya angkatan kerja relatif kecil, otomatis dia diperbolehkan padat modal dengan mengganti tenaga-tenaga kerja menjadi tenaga mesin. Yang lain bagaimana? Sudah diprediksi tidak terjadi pengangguran yang cukup besar. Lihat negara-negara maju. Kita ambil saja Jepang, jangan ambil China. China padat. Ya. Makanya sedikit-sedikit robot. Pelayan restoran robot. Penyambat tamu robot. Hampir kebanyakan robot. Ada beberapa teknik perencanaan yang bisa kita kenal. Ada yang disebut dengan prokes ahli. Ini orang yang ahli dalam mengestimasi kebutuhan. Misalnya manajer yakin bahwa beban kerja mengharuskan penambahan karyawan berapa, gitu. Nah, ini ahlinya yang akan berbicara. Artinya berapa besar volume pekerjaan kalau dikerjakan oleh seorang dalam waktu 8 jam, berapa waktu yang dihabiskan sehingga harus dicari orang sekian ketemunya, gitu. Itu forecast ahli. Ini paling mudah saya kira. Anda punya pekerjaan 1 unit dikerjakan berapa lama?
Nah, nanti tinggal dibagi dalam 8 jam akan ketemu orangnya. Itu. Ada yang dimaksud dengan teknik Delphi. Estimasi dari sekelompok ahli, biasanya para manajer, dengan melakukan survei. Cukup nggak sekian kali? Ya, kalau perlu ditambahkan, ya ditambahkan. 4-5 kali itu menurut saya juga tidak akan jamin, tapi bisa ditambahkan. Nah, oleh karenanya, dalam teknik Delphi inilah yang akan bisa mengakomodir berapa kepentingan karyawan yang diperlukan. Itu. Ingat, survei jangan harga mati 4-5. Kalau perlu lebih. Tapi ingat, berdasarkan pengalaman juga harus ada. Berdasarkan pengamatan juga harus betul-betul oke. Gitu. Ada analisis tren. Nah, analisis tren ini dimasukkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi, membuat proyeksi yang akan datang, ya, berdasarkan perubahan masa lalu. Ini sudah ada contoh, misalnya rata-rata 2 orang karyawan setiap bulan pada 2 tahun lalu akan diterima 24 karyawan selama 1 tahun yang akan datang. Itu. Indikasinya adalah metode estimasi kebutuhan karyawan di waktu datang dengan melihat tingkat perkembangan karyawan dengan indeks rasio. Nah, kalau begitu, apakah ini dianggap lebih bisa memenuhi? Nah, silakan cermati dengan baik ketika kita akan menggunakan kebutuhan-kebutuhan orang yang bersangkutan. Dikatakan dalam contoh, setiap 10 juta rupiah kenaikan penjualan di dalam departemen produksi memerlukan 1 tambahan karyawan baru. Tapi estimasi ini juga sering meleset. Melesetnya apa? Apa iya nanti kalau mendapatkan 20 juta tambah 1 gitu. 20 juta tambah 2 gitu. Bisa jadi ya, kenaikan berapa puluh juta relatif tidak perlu karyawan juga bisa karena dia bisa efektif. Tapi ini kalau berbicara tren memang begitu gitu. Kalau tidak diperlukan penambahan, ngapain ada penambahan lagi gitu. Nah, kalau begitu ya silakan pilih mana yang paling tepat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada. Ya. Apa sih keterkaitan PSDM dengan perencanaan strategik? Nah, kita tahu bahwasanya satu organisasi mempunyai misinya seperti apa, gitu. Nah, dalam misi ini tercerminlah menetapkan tujuan-tujuan yang lebih konkret. Ya. Daripadanya, kalau kita lihat tanda panahnya, mengkaji SDM yang sudah ada, dibuat atau dilakukan job analisis. Dengan demikian akan kita lihat berapa besar penawaran tenaga kerja, berapa besar permintaan tenaga kerja, kita bandingkan sehingga akan terjadi apakah perlu direkrut, apakah terjadi penurunan atau pengurangan, tergantung dari apa yang kita dapatkan hasilnya. Penawaran permintaan tentu kita perhatikan tenaga-tenaga dari pembandingan antara permintaan dengan penawaran tadi. Dengan demikian berarti berapa besar kebutuhan akan suatu perencanaan yang paling tepat, kita akan bisa dapatkan secara lebih konkret. Mendekati, kalau 100% barangkali ya bisa sih bisa, tapi terkadang meleset. Melesetnya nggak banyak. Nah, kalau itu yang kita lakukan, kita akan mendapatkan satu identitas yang disebut dengan perencanaan strategik, dalam arti yang dapat dikatakan
paling unggul, paling dapat dijamin keberhasilannya dari sekian yang ada. Oke, itu yang bisa disampaikan Anda sekalian. Saya close dulu sebentar. Nah, silakan. On cam dulu semuanya. Silakan berdiskusi. Mungkin Anda punya pengalaman mengamati atau pernah baca dalam satu tulisan, ya. Misalnya saja, on cam dulu Anda semuanya. Pernah baca kasus-kasus yang terjadi, kenapa terjadi pengurangan besar-besaran tenaga kerja pada perusahaan tertentu yang justru akan mengakibatkan satu permasalahan tersendiri, baik dari sisi karyawan maupun dari sisi perusahaan. Konsekuensi yang harus ditanggung oleh perusahaan harus bisa memberikan satu kompensasi tertentu kenapa dikurangi. Gitu. Silakan. Ada pertanyaan apa? Dapat. Ini namanya antik banget. Dapat dia ulham. Halo, dapat. Iya, Prof. Ya, silakan. Tanya apa? Anda dari mana sih, dapat? Lagi di rumah, Prof. Nah, asalnya dari mana? Oh, Bekasi. Hah? Bekasi. Oh, Bekasi. Nama dia Ulhak itu nama orang tua apa nama dapat dari mana? Orang Nama tuanya? dari orang tua, Prof. Orang tua, namanya begitu? Iya. Susah banget nyebutin itu. Antik banget namanya itu. Oke, ada pertanyaan? Ada sih, Prof. Paling mau nanya ini, Prof. Kalau misalnya teknik perencanaan SDM itu di perusahaan itu biasanya ada anggarannya nggak sih, Prof? Kan itu kan perlu ada tenaga ahli dan lain-lain. Anggaran yang mana maksudnya? Dalam teknik? Ya, teknik perencanaan. Tadi kan perencanaan. ada. Ya, oke. Itu. Ada yang lain? Ada tambahan nggak? Itu aja? Cukup, Prof. Ya. Oke, kalau begitu kita lihat dari satu perencanaan yang dimaksud terkait juga dengan recruitment and selection. Nah, gitu. Nah, di dalam merekrut maupun menyeleksi, anggaran itu memang dikategorikan cukup besar. Cukup besar. Bagaimana mendapatkan karyawan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan akan perkembangan perusahaan misalnya. Tapi tidak bisa dipungkiri biro-biro jasa untuk merekrut juga tersedia. Artinya apa? Kita tinggal bayar, perlu tenaga kerja apa, kita tinggal bayar. Nah, kita terima jadi. Nah, pertanyaannya sekarang bagi kita punya perusahaan misalnya, mana sih yang lebih tepat kita dapatkan biro jasa apa langsung? Nah, gitu. Pernah dengerin biro jasa rekrutmen nggak? Dapat? Dengerin aja. Anda kan belum kerja tentu. Dengerin pernah nggak? Pernah sih. Nah, pernah. Itu artinya apa? Dia melakukan rekrutmen untuk menyiapkan perusahaan-perusahaan tertentu terhadap tenaga kerja yang mungkin diperlukan. Itu. Sampai-sampai dia juga bisa memprediksi dari pengalamannya berapa standar gaji yang dia akan dapatkan nanti. Gitu. Nah, kalau itu yang digunakan oleh perusahaan, sekali lagi, dia tinggal mengambil hasil rekrutmen dari lembaga tersebut, dari biro jasa tersebut, sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Ribet, tinggal bayar,
Tapi secara ekonomis mereka kan juga cari untung dong, cari jasa dong. Nah, tinggal mana sih yang lebih untung, lebih tepat dan untung, nah gitu. Nah, secara umum dapat digambarkan bahwa coba yang lain di on cam dulu Anda sekalian supaya lebih dapat penjiwaannya. Anda saya kan nggak tahu mana ekspresi Anda. Ayo yang lain. Nanti kalau Anda kuliah dengan dosen tertentu, ketika menjelaskan juga dimarahin kalau up cam-nya. Ayo yang lain dulu, sebelum gitu saya nggak lanjutkan. Ayo, ini diskusi loh. Kecuali memang kameranya bermasalah, itu lain lagi itu. Nah, kan ada yang baru bangun, ya, ada yang ke belakang 5 jam, tuh, semuanya. Yuk, lagi belum? Lain, Ilham, Anissa, Laras, Nabila, yuk. Laras mana Laras? Jangan gambar aja diliatin. Juliana. Nadia. Nah, kalau begitu kan kelihatan semua. Ya? Nah, tuh ada yang baru bangun masih kucek-kucek mata gitu. Kucek-kucek mata. Pak Ketut memang pernah jadi mahasiswa jadi nggak bisa dipungkiri. Aprilia lagi satu. Ya, tuh itu aja baru ambil bantal itu rupanya. Ya. Jadi saya ulangi ya, Mas Dava. Untuk kebanyakan perusahaan, dia merekrut sendiri. Kebanyakan loh. Artinya apa? Untuk lebih memastikan baik dia hasil tes, tertulis, termasuk wawancara. Artinya apa? Walaupun lulus tes, bukan menjamin dia akan diterima. Padahal tes sudah. Wawancara pun bisa jatuh karena tidak sesuai dengan harapan dia maupun harapan perusahaan. Itu. Saya pernah punya teman ngobrol ini. Dia akan dipindahkan, dimutasi menjadi kepala bagian di Bali kebetulan, ke Bali. Ya. Dari sekian orang pesaingnya, atasannya bertanya, agak klasik sedikit, tapi nggak apa, supaya Anda punya contoh saja. Kalau nanti Anda dipindahkan ke Bali, tolong perhatikan baik-baik. Bila Anda memimpin perusahaan di Bali yang notabene-nya aktivitas Bali sungguh sangat padat, terutama aktivitas sosial maupun keagamaan. Pertanyaannya yang dilontarkan, bagaimana kebijakan yang Anda ambil kalau karyawan ternyata sering meminta ya libur karena kegiatan tersebut? Gara-gara tes nggak lulus, ini padahal hanya mutasi ya, nggak berhasil juga dia menduduki jabatan gitu. Ada yang bisa membantu jawaban saya sebagai calon menjabat tertentu di Bali? Ada yang bisa membantu? Ayo. Kalau Anda sukses berarti nanti Anda ciri akan mendapatkan jabatan yang lebih bagus sebelumnya. Ayo, apa yang diinginkan perusahaan kalau begitu? Ini Telkom loh. Ayo, ada nggak? Ada? Saya mau pindah ke Bali misalnya, mau menduduki jabatan tertentu. Pertanyaan begitu harus saya jawab. Ayo, siapa berani? Ilham coba, ayo. Biasanya Anda ditanya begitu. Ngerti pertanyaan saya, Ilham? Ilham? Halo, Ilham? Kedengaran suara saya? Halo?
ini dia ini. Tidak. Ilham, belum? Udah diganti. Ilham ada masalah sama mic-nya Pak katanya. Oh, ada masalah ya. Udah diganti. Sabrina, yuk. Bisa bantu jawaban itu yang mungkin diharapkan oleh atasan? Sabrina. Apa Pak? Bisa diulang? Makanya dengerin itu. Ayo Rizky. Pak, pertanyaannya apa Pak? Saya tadi Ya, connecting. dia. Ayo. Berarti Anda nggak denger itu jawab pertanyaan saya. Dia. Iya Pak. Yuk, yang keras. Maaf Pak, tadi koneksinya putus-putus. Bisa diulang pertanyaan? Dania. Yuk. Mungkin bisa diulang lagi Prof. Itu dia. Berarti sudah saya ulang tadi, dari 5 orang juga nggak denger. Ada yang dengar sempurna? Kalau itu Anda tes sudah langsung nggak lulus itu. Makanya nggak salah kalau Pak Ketut ditanya jawab, on cam semua dengerin yang baik. Kalau Anda off cam, kemungkinan besar juga nggak denger gitu. Jangan andalkan Anda karena sudah di record begitu, nanti Anda putar itu enggak. Komunikasi langsung akan lebih bisa Anda menangkap apa yang dimaksud. Itu terkait dengan proses, bukan kita berbicara rekrutmen semata, tetapi bagaimana penyediaan karyawan di satu momen tertentu untuk bisa dia lebih mengembangkan karir dengan kesempatan yang disiapkan oleh perusahaan. Gitu. Nah, kalau tadi pertanyaan apa terkait dengan itu. Ini saya loncat supaya kredit Anda bagus, bukan dari semata-mata merekrut dari awal, enggak. Ini sudah tinggal mutasi gitu. Nah, pertanyaannya tadi oleh DAPA, ada anggaran enggak? Ada ya DAPA ya? Ada, cukup besar. Coba Anda lihat di berita-berita, di dalam menseleksi, merekrut terutama, anggaran yang dihabiskan cukup besar. Pelamar, ingat, pelamar ya, yang untuk diseleksi sangat-sangat banyak. Apalagi perusahaan bonafide. Dengan sistem yang digunakan misalnya kirim file, tidak numpuk satu gudang. Tidak numpuk. Gitu. Oleh karenanya itu kan baru rekrutmen, belum seleksi, baru dia rekrut saja. Artinya masih mengumpulkan pelamar-pelamar dari sekian yang ada untuk kita seleksi. Setelah diseleksi meliputi nanti kita lakukan ya tes baik tertulis maupun wawancara. Nah, itu berapa lama prosesnya, berapa yang harus dihabiskan biaya. Belum lagi biaya-biaya yang dimaksud juga satu kerugian sudah diterima tapi dia mundur. Nah, karena apa? Ada kalanya sudah ditentukan Anda mendapat grade gaji, ini kita tidak berbicara tentang organisasi publik ya, organisasi pemerintah ya. Ingat, organisasi pemerintah menetapkan gaji yang sudah distandarkan oleh pemerintah. Tapi kalau berbicara perusahaan yang distandarkan oleh perusahaan yang bervariasi satu dengan yang lain. Secara umum kita belum menyinggung UMP, UMR, tetapi yang distandarkan oleh perusahaan. Oleh karenanya kemungkinan sudah diterima tapi dia mundur karena tidak cocok apa yang diharapkan. Tentang kompensasi. Nah, kalau begitu kemungkinan kalau dia mencari 100, bukan 100 pas dia akan rekrut, tapi lebih. Sehingga pada akhirnya dengan jumlah yang diinginkan
setelah wawancara dia akan bisa mendekati atau sama dengan yang diharapkan. Itu meleset sedikit-sedikit wajar gitu. Nah, proses dari awal sampai mendapatkan karyawan yang terbaik lah, dia akan memerlukan satu kos yang cukup tinggi, apalagi memerlukan banyak. Nah, tergantung juga level-level yang diinginkan. Kalau karyawan operasional lebih cepat, lebih gampang. Asal dia memenuhi syarat kualifikasi tertentu saja, dengan sedikit pengalaman jadi wawancara ringan-ringan. Tapi pada tingkat-tingkat tertentu, misalnya sebagai katakanlah kepala bagian, ya nggak? Itu lebih selektif lagi. Karena bagaimanapun juga orang-orang yang bersangkutan diharapkan juga bisa meminit bukan dirinya saja, tapi kelompoknya yang berada di dalam satu kelompok tertentu. Ya, menangani departemen operasional, itu menangani departemen marketing. Nah, itu. Nah, kalau begitu, perusahaan harus lebih berhati-hati untuk menentukan siapa yang layak dan siapa yang menjamin kira-kira sesuai dengan wawancara dia akan komit setelah dia menetapkan berapa kompensasi yang dia dapatkan. Nah, jamin itu. Udah oke, misalnya ya kalau kita potong, sebulan 2 bulan kok nggak cocok dengan budaya yang ada, nah, kabur lagi. Atau dapat panggilan yang baru, ya nggak? Yang lebih menjanjikan, kabur lagi, coba. Makanya yang terjadi seperti itu adalah perusahaan-perusahaan yang notabene-nya perusahaan-perusahaan yang tidak begitu, maaf kalau saya katakan tidak begitu top, dengan gaji yang biasa-biasa, ya nggak? Kalau Anda dapatkan melamar di perusahaan asing dengan gaji yang sudah jelas kira-kira dia digaji Anda berapa puluh juta, kabur seperti tadi yang saya katakan itu relatif jarang karena sudah nyaman. Bayangkan kalau secara rata-rata S1 angkanya sampai 5 sampai 6 misalnya, dia sudah mampu mendapatkan lebih dari 10. Kenapa harus kabur, kan gitu dah? Budaya nggak cocok, dia akan lakoni saja. Nah, itu juga gaji saya sudah nyaman gitu. Jadi budaya itu dia sendiri akan bisa menyesuaikan, bukan dia anti gitu. Contoh misalnya, sudah diterima, dia nggak cocok dengan budaya Jepang. Kenapa? Harus sabar, mengangguk, hai gitu. Dia paksa saja kita, tapi tidak mengurangi apa itu. Gitu. Itu kan hanya hormat gitu. Baru datang, Anda bosnya juga berpapasan, ya selamat paginya, selamat siang, mengangguknya bukan main gitu. Ada orang kan nggak mau begitu, ya nggak? Itu di Jepang misalnya budaya yang begitu. Gitu. Sementara itu dapat ada yang kurang jelas, ya. Cukup, Prof. Terima kasih. Ya, ayo yang lain. Paham maksudnya? Jadi tidak sembarang membuat perencanaan kalau kita tidak paham apa yang kita programkan dalam satu perusahaan menghadapi pekerjaan tertentu, berapa banyak, seberapa kualitas yang harus kita inginkan. Kalau begitu berarti jenis-jenis pekerjaan tertentu, job desk-nya sudah tersedia, kualitas kompetensi yang diinginkan juga sudah jelas. Gitu. Setiap waktu diupdate lagi. Contoh, ya, kalau menerima tenaga akuntansi, ya enggak, program apa saja yang dia harus kuasai selain dia lulus S1, gitu. Kalau programnya sudah ketinggalan zaman, direvisi lagi, gitu. Ada? Makanya sampai sekarang pun Pak Ketut tidak lupa ketika mahasiswa tidak mau mengambil mata kuliah pengantar komputer
Waktu itu dia belajar hanya WS4 zaman Baula itu. Padahal sudah berbicara bukan lagi WS4, udah Word berapa gitu. Nah, perubahan satu program pun kita harus ada revisi, dengan kemampuan juga harus direvisi, gitu, diupdate lagi. Oke, siapa lagi? Aditya, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Dania. Dania. Baik, Ada Prof. pertanyaan? Mungkin izin bertanya buat yang Coba tadi naikkan kan kepalanya sedikit, baru kelihatan di bawah hidung. Lagi dikit aja, lagi dikit naikkan. Kepalanya naikkan, nggak mungkin hidungnya dipotong. Anda duduknya naikkan dikit, atau kameranya kali. Masih terpotong hidungnya. Ya, lanjut. Belum naik gitu. Silakan. Siapa tadi? Silakan. Belum ada? Halo? Tadi siapa? Fitri. Halo Fitri? Nggak ada? Kok diem? Halo, Pak. Suara terdengar, Pak? Terdengar ya? Ya, terdengar. Oke, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang yang perencanaan, kendala-kendala dalam perencanaan SDM. Yuk, Itu kan salah satunya ada kendala dari kebijakan pemerintah ya, Pak. yuk. Nah, ya kalau terdapat kendala dari kebijakan pemerintah dan tidak sesuai dengan perencanaan dari perusahaan, itu seperti apa tuh, Pak? Cara perusahaan menanganinya, Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Tadi saya contohkan, salah satu kebijakan adalah padat karya. Ya nggak? Salah satu. Bagaimana kesalahan yang mungkin terjadi oleh perusahaan? Ya nggak? Nah, kesalahan-kesalahan yang mungkin saja terjadi karena padat karya, kan harus bisa menampung banyak tenaga kerja, dong? Ya nggak? Anda lakukan, diam-diam. Apa? Beli mesin modern. Nah, sehingga apa yang terjadi? Sudah ada tenaga kerja yang cukup untuk menangani, tetapi Anda diam-diam. Tahu-tahu Anda desain yang cukup banyak. Nah, ada pertanyaan, kenapa? Terpenuhi nggak kewajiban perusahaan? Tidak. Nah, udah kena kasus Anda. Kena kasus Anda, hati-hati itu. Sementara pun ada perusahaan yang mengajukan untuk alih teknologi pun, kalau tidak mendapatkan oleh pemerintah yang menjadi kebijakannya, dilarang. Perusahaan rokok kalau dari dulu dia mau menggunakan mesin itu, udah dari dulu dia mau. Itu. Malah sempat mengajukan. Tapi sampai sekarang pun, tenaga kerja itu kan berjubel. Karena apa? Kebutuhan akan formasi tenaga pekerjaan sangat dibutuhkan oleh rakyat kita. Makanya jangan coba-coba kesalahan yang mungkin akan terjadi seperti tadi, diam-diam. Minta izin pun nggak boleh, apalagi diam-diam. Kesalahan akan menjadi fatal. Gitu. Terkait dengan kebijakan ya. Makanya kebijakan yang ada di pemerintah, hendaknya link dengan yang ada di perusahaan. Itu. Atau punya contoh yang lain nggak selain itu? Padat karya dengan padat modal? Coba, amati coba. Menggunakan tenaga asing. Ada aturannya dong? Nah, berapa persen boleh dan terhadap bidang pekerjaan apa yang boleh? Itu. Kita nggak ribut-ribut dengan situasi yang ada yang selama ini ya. Ini kan kita berbicara ilmiah gitu. Nah, penggunaan tenaga asing yang tidak sesuai dengan aturan, ya, dibandingkan dengan kebijakan pemerintah, ini juga akan menyalahi. Kenapa Anda menggunakan tenaga asing? Alasannya misalnya, ya, karena dia bidangnya, belum tentu bidangnya. Tenaga asing itu levelnya juga tidak jauh dengan kemampuan kita. Tenaga operasional kalau di training sebentar kan bisa juga gitu.
Cuma tenaga-tenaga tertentu, level-level tertentu yang diperbolehkanlah, itu pun dengan batas waktu tertentu pula gitu. Nah, oleh karenanya kalau kita belajar SDM, pelajari juga undang-undang yang berlaku tentang ketenaga kerjaan, baru menyatu apa yang digariskan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Nah, ada pengalaman yang menarik Anda sekalian, mungkin Anda juga tidak tahu begitu. Dulu kerjasama UNJ dengan negara-negara tertentu untuk bisa kuliah di UNJ cukup banyak, terutama dari China. Dari China loh. Tapi tidak semua yang tamat S1 misalnya. Kenapa? Ternyata konon tenaga-tenaga kerja yang sekolah mahasiswa yang sekolah dari Cina itu konon akan dipakai untuk bekerja di perusahaan Cina gitu. Belum tamat sudah kabur. Kenapa? Nggak tahu. Tahu-tahu bekerja. Dia hanya simbol saja sebagai mahasiswa padahal kerja. Itu yang pernah terjadi. Kenapa? Kebetulan juga sebagai PA-nya setelah tanya dia bilang dengan bahasa Indonesia yang kaku, saya sudah bekerja di perusahaan ini, ternyata perusahaan asing gitu. Ya, statusnya apa? Bekerja, bukan bekerja, tapi mahasiswa. Berapa tahun dia kuliah? Kan 4 tahun, lumayan kerja 4 tahun, kuliah 4 tahun simbolnya gitu. Tapi ingat, kalau itu yang diketahui oleh pemerintah, bukan tidak mungkin dia akan dapat ya teguran, terutama perusahaan, gitu. Nah, kenapa dia bisa? Ya karena perusahaan negaranya dia begitu dan dirancang secara diam-diam begitu. Itu mahasiswa UNJ loh. Gitu. Sekarang ada nggak? Nggak ada itu. Nggak ada. Mungkin saya tidak dengar ada peringatan kali gitu. Ya, begitu ya, Mbak. Siapa tadi yang tanya? Mana yang tanya lari-lari ke samping? Ya, Mbak Diana. Ya, Dania. Terima kasih banyak, Pak. Dania. Ya. Nur Ejija, ayo, ada pertanyaan? Belum ada, Prof. Belum ada. Ilham nggak jadi itu tanya tadi. Ilham, mana orangnya? Ya. Oke, kalau semua bengong tidak ada, saya anggap Anda sudah paham semua tentang perencanaan. Tapi pastikan ketika Anda punya satu program, misalnya berapa karyawan yang harus diterima, Anda bagian Departemen SDM. Berarti kalau Anda menggunakan teknik yang pertama di tenaga ahli, Anda lihat dulu volume pekerjaan. Ya. Nah, dikerjakan dalam waktu 8 jam sehari, sehingga Anda butuh berapa orang. Nah, gitu. Gampangnya begitu. Itu menggunakan teknik ahli, prokes ahli. Nah, gitu. Anggaplah Anda ahli lah gitu. Kalau nanti ternyata pendidiknya meleset sedikit-sedikit, wajar saja, bilang saja kalau kurang, untuk lebih efektivitasnya atau efisiennya perusahaan, bilang aja begitu alasannya. Asal jangan lebih kebanyakan. Itu. Nah, kalau kebetulan teman Anda nempel misalnya karena malu ditolak, bilang aja alasan tersendiri. Ini kebetulan si A dengan si B kemampuannya relatif sama, nggak mungkin saya akan korbankan satu, bilang aja begitu. Kalau teman kan gitu, nah, supaya masuk juga teman gitu. Namun demikian yang perlu kita amati nanti setelah misalnya dalam perjalanan dia ada permasalahan, nah, kita akan siap sebelum dia 100%. Nah, gitu. Dia Anda sukses jadi kepala SDM gitu, headnya Departemen Human Resource Management. Oke, kalau tidak ada kita akhiri saja, walaupun sebelum jam 1 Anda bisa belajar lebih lanjut. Cukup? Ibrahim cukup? Ya? Cukup, Pak. Nah, kalau untuk berikut kita kuliah jam 11, nggak usah lama-lama, bisa ya? Supaya nggak ngantuk semua ya? Bisa? Teman-teman yang lain gimana? Bisa ya? Jadi cukup Bisa, 1,5 jam atau paling lama 2 jam cukup lah. Jangan lama-lama, yang penting Anda belajar lebih banyak lagi di rumah. Oke, nanti sambil pikirkan ya, kalau oke kita lanjut
sehingga jam 2 jam ngantuk itu kita nggak usah kuliah gitulah. Sekian, terima kasih. Ya. Sampai jumpa minggu depan, dan pastikan nanti kalau ada ketidakcocokan bisa kembali ke jam 2, tapi usahakan jam 11 ya. Terima kasih, jumpa minggu depan dan salam sehat selalu. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik. Ya. Terima kasih, Pak. Mari ya, izin live.